setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya. Saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya, karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya itu. Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini di Palestina ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita. Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja, batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya, mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati, dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati, dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj Ma'juj, diambil, diangkat, setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana, Allahu a'lam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Hadis Corner.